Dan hari ini kami mesti kembali kepadamu ya Allah. Maka kami mohon satu saja di hari ini ya Allah, jadikan akhir hidup kami, wafat kami husnul khatimah. Biqaulina ya Allah fi lisanina la ilaha illallah. Ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib bi kalimatika thayyibah mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman, sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah menahan azab-Mu di hari kiamat. Kami tidak sanggup menghadapi ancaman-Mu ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dari ancaman neraka ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dari gangguan-gangguan kehidupan dunia, alam kubur dan akhirat ya Rabbal Alamin. Allahumma najjina minasyaitonir rajim. Selamatkan kami ya Allah. Tolong kami dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Maaf, bacaan salat saja kita belum paham. Mau sampai kapan lagi? Bagaimana salat yang bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang dibacakan dalam salat? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan kalau kita nggak paham apa yang kita ungkapkan dalam sholat? Ayo kita lihat kembali dalam diri kita, dan nanti lihat apa dan rasakan bagaimana Allah memberikan manfaat kepada kita. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan sesama dalam tingkat kehidupan sosial kita. Apakah dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan tetangga, dan lebih jauh lagi, bagaimana kita saling berbagi satu dengan yang lainnya. Anda yang punya kendaraan, bukan berarti harus diwakafkan, bukan berarti harus dihibahkan. Pertanyaan khatib, sudah berapa kali kendaraan itu dipakai untuk ibadah? Itu dihisab. Motor Anda alih-alih dipakai kerja, pernah nggak dipakai ke masjid? Pernah dipakai ke majelis ta'lim? Berapa kali dipakai maksiat? Kendaraan yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda pernah banyak berdoa menuntutnya. Diberikan sepeda, pengen motor. Diberikan motor, pengen mobil. Sepeda saja belum pernah Anda pakai ke masjid. Anda hanya bolak-balik pada subuh. Bontonkah itu? Sepeda yang lainkah? Hanya Anda pamerkan, olahraga saja, untuk mengejar dunia saja. Sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya. Kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini, belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Kiamat terkecil kematian. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat kiamat terkecil, kiamat kecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari. Ayat ini mengatakan kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Tibanya hari kiamat, tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa bebasnya, tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, tahun baru, tahun baru, kalau tiba-tiba besok kiamat, bakal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu? Hai semua orang yang merasakan beriman, mengaku beriman, baik hubungannya dekat, jauh atau menengah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Cek keadaan takwamu, cek kuota takwamu, cek pulsa takwamu, cek bekal takwamu. Kenapa ini penting kata Allah disampaikan? Inilah selanjutnya evaluasi tajam yang dihujamkan dalam hati kita. Perhatikan kalimatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa takwa ini penting ditingkatkan? Kata Allah, coba cek diri kalian. Hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup seluruh kalangan tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, sepanjang
memang dia merasakan dan mengakui dia punya iman. Kata Allah, hei para pemilik iman, yang mungkin di antara kalian kualitas imannya beda-beda. Ada yang kalian imannya kuat sehingga kedudukannya merasa dekat denganku. Jangankan dipanggil dalam salat fardu, bahkan sebelum datang fardu tergerak menunaikan salat sunnahnya.